Komunitas peduli perikanan yang berdaya saing dari hulu hingga hilir yang kita singkat dengan Koperbasa dapat dideskripsikan sebagai langkah strategis Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengintegrasikan peran lembaga pelaku usaha perikanan ke dalam satu wadah sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi dengan tujuan untuk mewujudkan Kutai Kartanegara menjadi lumbung pangan Kalimantan Timur. Upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan transformasi struktur perekonomian daerah yang saat ini sangat tergantung pada sektor pertambangan dan migas ke sektor pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan, serta menjadikan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur melatar belakangi pembentukan komunitas ini. Komitmen ini tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 pada misi yang ketiga, yaitu memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam program pembangunan pertanian berbasis kawasan. Tujuan umum dari pembentukan komunitas peduli perikanan adalah membangun ekosistem usaha kelautan dan perikanan yang mensejahterakan dan berkelanjutan. Dengan tujuan jangka pendek adalah terbentuknya komunitas. Jangka menengah adalah terorganisasinya komunitas, dan jangka panjang adalah tercapainya peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan. Manfaat internal yang dapat diperoleh, satu yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada pelaku usaha perikanan. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan yang ketiga adalah tersedianya data kelembagaan pelaku usaha peduli perikanan. Dan manfaat eksternal yaitu satu, meningkatnya produksi hasil perikanan yang berdaya saing. Kedua, berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah pada usaha perikanan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Output dan outcome. Output yang dihasilkan dari proyek perubahan ini antara lain: satu, keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim kerja. Dua, surat keputusan Bupati tentang pembentukan pengurus Koperbasa. Dan yang ketiga, dokumen perjanjian kerjasama atau PKS antar stakeholder, dan yang keempat adalah dokumen rencana anggaran dan kegiatan. Adapun outcome yang diharapkan dari proyek perubahan ini antara lain: satu, terintegrasinya lembaga utama dan lembaga pendukung usaha perikanan dalam satu kesatuan ekosistem usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kedua, meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan secara berkeadilan. Milestone atau tahapan proyek perubahan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, jangka pendek, itu diawali dari pembentukan tim kerja, kemudian penggalangan dukungan, pembentukan pengurus Koperbasa, launching, kemudian perencanaan jangka menengah. Dan yang kedua adalah jangka menengah, diawali dari perbaikan tim kerja, kemudian penganggaran, penggalangan dukungan, legalitas Koperbasa, pembinaan, launching, dan evaluasi. Dan yang ketiga adalah jangka panjang, penyusunan anggaran, penyusunan dokumen FS, Master Plan, dan DED, pengerjaan infrastruktur, pendampingan, promosi, dan evaluasi. Identifikasi sumber daya dan strategi komunikasi. Pemetaan stakeholder dilakukan dengan menyusun kuadran pengaruh stakeholder. Kuadran pertama adalah promotor, terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten 2. Dengan strategi komunikasi yaitu pelaporan dan konsultasi. Kuadran kedua adalah defender, terdiri dari seluruh staf Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, dan penyuluh perikanan dengan strategi komunikasi, instruksi, dan edukasi. Kemudian kuadran yang ketiga adalah laten, terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perkim dan DLHK, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama Setdakap Kurkar, dan Unmul serta Unikarta. Dengan strategi komunikasi, koordinasi, dan audiensi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah apetetik, yang terdiri dari lembaga pelaku usaha perikanan, media massa, perusahaan, perbankan,
lembaga swadaya masyarakat dengan strategi komunikasi, diseminasi, dan sosialisasi. Dalam proyek perubahan ini digunakan strategi marketing mix, merupakan perpaduan dari variabel-variabel yang dapat dikontrol, dimobilisasi yang lebih dikenal dengan strategi 4P 1C, yaitu product, price, place, promotion, dan customer. Produk dalam hal ini adalah komunitas peduli perikanan yang berdaya saing dari hulu sampai dengan hilir yang kita singkat dengan koper basah. Kemudian place atau tempat, yaitu kawasan sentra produksi perikanan di Kecamatan Loak Hulu, Kutai Kartanegara. Adapun price-nya yaitu daya saing dan keberlanjutan produk perikanan. Promotion melalui media cetak seperti koran dan brosur, kemudian iklan itu melalui spanduk atau baliho serta banner, kemudian promosi elektronik melalui website, IG, Facebook, dan YouTube. Customer dalam hal ini adalah pelaku utama dan pendukung usaha perikanan, yaitu kelompok perikanan, perusahaan, koperasi, perbankan, BUMD, BUMDes, serta lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dalam branding yang digunakan pada komunitas peduli perikanan yang berdaya saing, dari hulu hingga hilir menggunakan koper berwarna biru, gambar peta, dan ikan yang berjabat tangan merupakan satu kesatuan filosofi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Koper menggambarkan kerjasama yang terintegrasi antara pelaku usaha perikanan dalam mewujudkan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdaya saing dari sektor hulu hingga hilir, sehingga mampu mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur. Sementara warna biru menggambarkan potensi perairan sebagai masa depan ekonomi daerah Kutai Kartanegara. Gambar peta menggambarkan wilayah yang menjadi konsentrasi pelaksanaan koper basah. Sementara ikan berjabat tangan merupakan gambaran komitmen kerjasama antar stakeholder. Tim efektif yang dibentuk ada 5 tim. Yang pertama adalah tim kreatif, kedua adalah tim kesekretariatan, ketiga tim kerjasama, keempat tim sosialisasi, dan kelima adalah tim lapangan. Rencana pengembangan kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis, 2. Kompetensi manajerial, dan 3. Kompetensi sosial kultural. Potensi-potensi risiko yang dapat diidentifikasi baik risiko internal maupun eksternal adalah sebagai berikut. Risiko internal 1. Keterbatasan waktu pembahasan materi karena adanya kesibukan di perangkat daerah masing-masing. 2. Kemampuan adaptasi terhadap perkembangan digital. 3. Kapasitas sumber daya manusia. Adapun risiko eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Yang kedua, keterlibatan lembaga pendukung belum optimal. Dan yang ketiga, jadwal pertemuan dengan stakeholder tidak tertentu. Alternatif solusi pemecahan. Yang pertama, peningkatan koordinasi serta tetap berpegang pada jadwal dan pembagian tugas. Kedua, penyuluhan dan pelatihan. Ketiga, memperkuat koordinasi antar OPD dengan meningkatkan intensitas pertemuan. Keempat, sosialisasi dan koordinasi. Dan yang kelima, membangun dan memanfaatkan networking IT. Kesimpulan, produk yang dihasilkan dalam jangka pendek adalah surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara dan perjanjian kerjasama PKS antara stakeholder. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan adalah pembentukan tim kerja, penggalangan dukungan, pembentukan pengurus koper basah, dan launching kegiatan. Berikutnya saran, yang pertama, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder untuk keberlanjutan rencana proyek perubahan ini, mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kedua, agar rencana proyek perubahan ini terlaksana dengan baik, maka project leader akan selalu melaksanakan konsultasi, koordinasi kepada mentor, coach, dan stakeholder terkait. Yang ketiga, perlunya dukungan alokasi anggaran untuk keberlanjutan implementasi dari proyek perubahan ini.